Praktikum Kimia Minyak Sirih, produksi dan analisis minyak kulit jeruk dengan menggunakan metode distilasi air. Pada percobaan kali ini, alat dan bahan yang kita gunakan seperti berikut. Buah jeruk mengandung cukup banyak minyak sirih. Minyak sirih dapat dihasilkan dari bagian jaringan tertentu, salah satunya adalah bagian kulit jeruknya, sama seperti minyak kasir yang lainnya. Di mana kulit jeruk pada minyak sirihnya sifatnya mudah menguap pada suhu kamar, rasanya getir dan berbau wangi seperti buah jeruk. Pada proses kali ini kita akan memotong atau memisahkan kulit jeruk dari daging buahnya. Pertama, kita potong kecil-kecil untuk kulit jeruknya. Tujuan pemotongan ini adalah untuk memperbesar luas permukaan dari bahan yang nantinya untuk memudahkan terjadinya hidrodifusi, proses penembusan uap ke jaringan tanaman dan pengangkutan minyak pada jaringan tanaman dengan bantuan uap panas yang dihasilkan dalam proses distilasi, di mana pada jaringan tanaman terdapat minyak sirih yang tersimpan dalam kelenjar-kelenjar tanaman. Di mana di dalam proses pemotongan bahan ini atau perubahan dari suatu bahan kita sebut sebagai kombinasi dalam proses penyulingan minyak sirih. Kemudian kita haluskan kulit jeruk yang telah dipotong menggunakan blender. Dalam penghalusan kulit jeruk ini tujuannya adalah untuk memperkecil partikel atau suatu sampel atau bahan dalam proses penyulingan minyak sirih, di mana tujuannya adalah untuk memperbesar kontak antara uap panas pada saat proses penyulingan untuk menembus pada bagian dari kelenjar minyak pada tanaman yang berisi atau yang mengandung minyak sirih. Untuk ketel, kita isi dengan air sumur sebanyak 9 liter air. Tujuan penambahan air ini adalah untuk membentuk uap panas yang dihasilkan dari proses pemanasan antara air dan bahan. Oke, setelah air diisi, kemudian kita masukkan bahan ke dalam ketel yang berisi air. Pada metode ini, bahan yang akan disuling kontak langsung dengan air atau rendam secara sempurna tergantung pada bobot jenis dan jumlah bahan yang akan disuling. Kemudian kita tutup ketel dengan rapat. Tujuannya agar uap yang terbentuk ketika dalam proses penyulingan tidak keluar. Di mana ketika terjadi proses penyulingan ini, uap yang dihasilkan akan memiliki tekanan yang tinggi, sehingga jika tidak rapat dalam menutup ketel tersebut, maka otomatis uap akan keluar pada bagian sisi-sisi dari tutup ketel. Oke, setelah itu kita proses perangkaian alat, di mana ketel yang telah kita kunci tadi kita taruh di atas kompor. Setelah itu kita pasang konektor lurus ke tutup atas pada bagian ketel. Usahakan di dalam pemasangan ini pada ujung bagian konektor lurus kita berikan vaselin sedikit untuk memudahkan pemasangan maupun pelepasan rangkaian alat.
Setelah konektor lurus sudah terhubung, kemudian kita pasang konektor bengkok yang akan menghubungkan ke kondensor. Setelah terhubung konektor bengkok, kemudian kita hubungkan kembali kondensor terhadap konektor bengkok. Di dalam pemasangan kondensor ini kita harus hati-hati karena posisi konektor bengkok dan kondensor harus posisinya pas, tidak terlalu miring. Usahakan penahan dari kondensor kita kunci dengan erat agar tidak jatuh. Setelah kondensor terhubung dengan konektor bengkok, kemudian konektor lurus dalam rangkaian ketel ini, tahap berikutnya adalah kita memasang separator. Fungsi separator adalah untuk menampung kondensat yang dihasilkan di dalam proses penyulingan, di mana kondensat ini dihasilkan dari perubahan fasa uap yang dihasilkan dari proses penyulingan menjadi liquid atau cairan. Fungsi lain dari separator adalah untuk memisahkan lapisan minyak yang dihasilkan dari proses destilasi, di mana pada bagian bawah separator tujuannya adalah untuk membuang lapisan yang pada bagian bawah yang merupakan hidrosol ini merupakan ketel penyulingan, rebus atau destilasi air, di mana penyulingan destilasi dengan air ini biasa disebut dengan metode perebusan atau kohobesi. Pada metode ini, bahan yang akan disuling kontak langsung dengan air atau direndam secara sempurna, bergantung pada bobot jenis dan jumlah bahan yang akan disuling. Ciri khas dari metode ini adalah kontak langsung antara bahan yang akan disuling dengan air yang mendidih. Untuk menghindari aroma gosong, maka bahan ditempatkan dalam suatu wadah yang tidak bersentuh langsung dengan bagian ketel yang dipanaskan. Ketika uap panas berlangsung, uap panas akan menembus pada jaringan minyak sirih pada tanaman dan dimana akan terangkut karena sifat yang sama. Kemudian uap akan membawa pada bagian konektor lurus sampai menuju ke kondensor spiral, di mana pada bagian kondensor ini uap yang dihasilkan akan dirubah menjadi fasa yang lain, yaitu adalah fasa liquid atau cair, di mana hasil perubahan fasa ini pada proses penyulingan kita sebut sebagai kondensat. Hasil kondensat yang diperoleh kemudian kita tampung ke dalam separator, di mana pada separator ini fungsinya untuk menampung hasil kondensat yang dihasilkan dalam proses penyulingan. Di dalam proses ini kita lakukan proses destilasi kurang lebih selama 2 jam.
Spesifikasi dari penyelingan rebus ini adalah untuk bahan dan air bercampur atau kontak langsung. Dapat digunakan suhu cukup besar, kemudian cocok untuk bahan terimpang, padat, ataupun keras. Kemudian minyak yang dihasilkan aromanya lebih tajam dan kuat. Ini merupakan proses kondensasi, di mana uap yang kita hasilkan atau yang dihasilkan oleh proses penyulingan akan dirubah fasanya menjadi cairan, di mana pada proses kondensasi ini, pada setiap bola akan merubah fasanya menjadi liquid, sampai betul-betul uap yang dihasilkan terjadi proses kondensasi seluruhnya. Ini merupakan hidrosol yang terbuang. Pada komponen utama yang terkandung dalam minyak kulit jeruk sangat beragam tergantung pada jenis buah jeruknya. Tapi beberapa komponen kimia yang lazim ditemui antara lain limonin, myrcene, pinin, citral, citronella, ocimene, bisabolene, terpinol, dan linalol. Limonin umumnya menempati posisi yang paling besar pada setiap jenis minyak kulit jeruk, di mana minyak jeruk banyak digunakan sebagai pelapor pada produk minuman dan makanan, kosmetik, dan sanitasi, bahkan sebagai aromaterapi. Jika ditunggu beberapa saat, lapisan minyak akan terlihat. Ini merupakan berbentuk dua lapisan, di mana lapisan atas merupakan minyak siri dan lapisan bawah adalah hidrosol. Hidrosol merupakan hasil kondensat di mana memiliki minyak siri yang relatif lebih kecil, sehingga jika kita bau pada hasil hidrosol tersebut akan masih memiliki aroma. Setelah selesai, kita lakukan pemisahan antara hidrosol dan minyak siri yang kita peroleh. Usahakan dalam pemisahan menggunakan separator ini jangan sampai banyak hidrosol yang ikut ketika dilakukan pemisahan. Oke, bisa kita lihat hasil minyak yang kita peroleh, dimana warnanya sedikit bening dan minyak jeruk sendiri memiliki aroma citral yang kuat. Minyak yang dihasilkan kemudian kita tampung ke dalam gelas beker, dimana untuk memisahkan air yang ikut kita menggunakan natrium sulfat. Penambahan natrium sulfat ini tidak terlalu banyak, sedikit saja. Fungsinya adalah untuk mengikat air yang ikut pada minyak. Kemudian setelah itu kita masukkan minyak yang kita peroleh ke dalam gelas ukur untuk mengetahui berapa banyak volume yang dihasilkan dalam proses penyulingan ini.
Setelah minyak diperoleh, kemudian minyak tersebut kita tampung ke dalam botol yang telah disediakan. Kemudian kita tutup dengan rapat. Pada penentuan masa jenis minyak sirih, terlebih dahulu kita timbang pigno kosong, kemudian kita catat masanya. Setelah itu, pigno tersebut kita bersihkan kembali, kemudian kita timbang pigno yang berisi kuades. Kita timbang kembali dan dicatat. Setelah itu, pigno kosong dibersihkan dan ditimbang pigno yang berisi minyak sirih yang kita peroleh. Setelah itu ditimbang kembali. Kemudian kita dapat menentukan masa jenis dari minyak sirih yang kita peroleh. Refraktometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kadar konsentrasi bahan terlarut, misalnya gula, garam, protein, dan sebagainya. Begitu juga minyak. Prinsip kerja dari refraktometer sesuai dengan namanya adalah memanfaatkan refleksi cahaya. Refraktometer AB atau refraktometer yang kita gunakan ini merupakan refraktometer untuk mengukur indeks bias cairan, padatan, dalam cairan atau serbuk dengan indeks bias dari 1300 sampai 1700 dengan persentase padatan 0 sampai 95%. Sampel ditaruh di tempat sampel, kemudian diberikan berkas cahaya. Setelah itu kita cari titik gelap dan titik terang, dimana untuk praktikum kali ini pada refraktometer yang kita gunakan, hasil yang diperoleh adalah dimana kondisi gelap pada bagian bawah, kemudian kondisi terang pada bagian atas.
Polarimeter. Polarimeter merupakan metode analisis instrumen menggunakan rotasi cahaya yang terpolarisasi oleh suatu bahan sebagai ukuran konsentrasinya dalam larutan. Prinsip dasarnya yaitu pengukuran daya putar optis suatu zat yang menimbulkan terjadinya putaran bidang getar sinar terpolaris, di mana terdapat bagiannya ada dua, yaitu pertama adalah dextrorotary dengan simbol positif ke arah kanan, kemudian yang kedua yaitu levorotary dengan simbol negatif ke arah kiri. Polarimeter merupakan alat yang didesain untuk mempolarisasikan cahaya dan kemudian mengukur sudut rotasi bidang polarisasi cahaya oleh suatu senyawa aktif optis. Prinsip kerja polarimeter yaitu sinar yang datang dari sumber cahaya, misalnya lampu, natrium, akan dilewatkan melalui prisma terpolarisasi, kemudian diteruskan ke sel yang berisi larutan, dan akhirnya menuju prisma terpolarisasi kedua dalam analyzer. Untuk pengoperasian dari polarimeter, kita dapat mengatur posisi positif untuk putar ke positif, kemudian untuk putar negatif, sehingga nanti akan didapatkan posisi gelap dan terang. Kemudian hasil yang diperoleh akan dibandingkan dengan standar NCNI yang telah ditetapkan.